Dan kemudian terjerumuslah ke tempat yang tepat, itu ngasih uang kamar namanya. Apapun yang kita jalani itu ya landasannya ya jangan lari dari agama itu aja, dan jangan lupakan orang tua. Baiklah, saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kemenangan. Wah, Masya Allah sekali ya salamannya. Kali ini kita dapat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi dan rekan saya Adi Nabil Hasan Maki di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan informasi yang edukatif dan inspiratif. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Wah, luar biasa nih di hari ini kita di episode berapa nih? Ketiga, Pak. Ketiga ya? Iya. Wow, hebat banget. Dan aduh, kemarin kan Pak Ivan tuh jadi bintang tamu ya. Oh iya, betul. Kok sekarang jadi host nih? Gimana? Wah, debut banget nih Pak Ivan. Hari ini host nih, teman-teman semua. Waduh, kembali lagi soalnya udah lama banget nih Papa nggak nge-host kan gitu kan. Dan tapi di hari ini eksklusif banget nih. Kenapa tuh, Pak Ivan? Karena kita menghadirkan seorang pejabat. Oh, pejabat. Siapa tuh, Pak Ivan? Pokoknya pejabat sekolah Indonesia Mekah yang luar biasa dan keren banget, yaitu wakil kurikulum kita. Wakil kurikulum kita. Mau tau gak siapa? Siapa tuh? Yaitu Ibu Novi Delviana. Wah, luar biasa. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah Pak Ivan. Sehat ya? Iya, Pak. Sehat. Kamu kenal sama Bu Novi? Oh iya dong. Oh, katanya kamu ini ya, guru teaternya itu Bu Novi. Oh iya, kebetulan Bu Novi ini guru teater di Eskul Adib nih, Pak Ivan. Wow, luar biasa. Bu Novi, kenapa sih suka banget sama teater? Kenapa ya? Sepertinya hal-hal yang berhubungan dengan sastra itu tuh udah suka sejak kecil gitu. Pertama itu kayaknya di SD diawali dengan puisi gitu. Dan untuk teater sendiri, karena saya dulu SMA-nya kan jurusan bahasa ya. Jadi antara pelajaran bahasa Indonesia dengan sastra itu udah dipisah. Jadi lebih dalam ketika SMA gitu. Dan kemudian terjerumuslah ke tempat yang tepat. Wah, terjerumus. Iya, maksudnya itu lanjut kuliahnya juga di jurusan bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi yang untuk urusan teater sebenarnya juga tidak sepenuhnya di bangku perkuliahan, karena kan cuma 1 semester ya kalau kita belajar teater itu di bangku kuliah selama S1. Di luar itu nih, aku tuh tergabung di komunitas Nantumpah namanya yang ada di Kota Padang, dan itu fokusnya itu di teater. Jadi saya terlibat di sana. Nih, penasaran juga nih, ternyata Ibu Novi itu SMA-nya jurusan Bahasa. Oh, ada ya? IPA, IPS sama bahasa. Soalnya kapan kira cuma ada IPA IPS. Sama setahu Adib juga SMA jurusan Ada IPA juga IPS loh, Ibu. ada bahasa juga. Cuma jarang sekolah yang membuka jurusan bahasa. Kebanyakan itu ya IPA IPS. Meskipun 2 tahun ini ya, 2 tahun terakhir ya, tahun kemarin sama tahun ini, karena kita udah kurikulum merdeka kan tidak ada lagi penjurusan. Oh iya. Kalau Mungkin- dulu itu 3. Oh gitu. Oh ya Bu Novi, mungkin Ibu Novi juga kasih dong memperkenalkan diri juga nih ke publik nih. Kira-kira Novi nama lengkapnya siapa atau bagaimana? Oke, Gitu. oh ya kita belum sapa-sapa lagi ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novi Delviana. Saat ini mengajar di Sekolah Indonesia Mekah. Dan alhamdulillah nih ketemu sama Pak Ivan, guru yang masya Allah ya. Terus Adib yang juga siswa yang luar biasa, dan lingkungan di sini yang masya Allah luar biasa sekali. Wah, luar biasa ya. Pokoknya kita sekarang ini mau ngebongkar nih. Wih. Ngebongkar, mengulik tentang Ibu Novi. Oh ya Bu Apa Novi. yang mau dibongkar? Kan saya kenal Bu Novi itu ketika Bu Novi itu SMS saya waktu itu. Karena kan gitu. Dan saya belum tahu ternyata Bu Novi itu orang Padang. Oke. Nah gitu. Coba ceritain dong kecilnya bagaimana di Padang tuh kayak apa, seperti apa gitu. Coba cerita. Ini kira apa? Kota Padang ya? Ya, Kota Padangnya gitu. Sebenarnya Pak Ivan, aku itu Sumatera Barat, orang kenalnya pasti Padang gitu ya. Kalau kampung sendiri itu beda kabupaten lagi, beda kota lagi. Saya itu berasal dari Kabupaten 50 Kota atau Payakumbuh mungkin yang orang kenal ya. Dan jaraknya ke Kota Padang sendiri itu lebih kurang 3 sampai 4 jam perjalanan. Ya, lebih kurang segitu. Terus yang mau taunya yang mana nih, Kota Padangnya apa Payakumbuhnya?
Saya semuanya tentang Padang itu apa sih itunya identiknya kan pastinya kan yang kita tahu kan makanan ya rendang gitu Iya, kan. rendang. Kira-kira apa lagi sih gitu? Ada satu hal yang sangat besar itu ada. Selain dari rendang yang mungkin udah mendunia ya, satu lagi itu adalah kekerabatan. Kita menganutnya matrilineal. Apa tuh? Nah kan Garis keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu. Jadi kalau kebanyakan itu kan orang-orang garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah ya. Iya. Mungkin dari kampung Pak Ivan sendiri, Iya. adik sendiri gitu ya. Itu kan garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah. Iya. Nah, kalau Minang sendiri itu garis keturunannya diambil dari garis keturunan ibu atau yang disebut dengan matrilineal. Jadi kalau tidak salah baca nih, matrilineal terbesar sedunia itu ya Minang. Selain itu mungkin ada beberapa daerah lainnya. saya dengar juga kan Minang itu ataupun orang Padang katanya untuk yang berikan mahar itu perempuan, bener? Ini ya kalau soal itu beda kabupaten kota sendiri di Sumatera Barat itu juga beda tradisi. Misal nih kayak Padang Pariaman sama Bukit Tinggi sama Payakumbuh itu beda-beda gitu. Tapi kenapa terkenalnya kok Yang- itu gitu? Sampai katanya yang India sama dengan Padang gitu. Jadi Mungkin ngasih yang mahar tuh matrilineal perempuannya. itu tadi ya, yang saya bilang tadi itu kan suku yang matrilineal juga ada dari India. Suku apa sih? Lupa namanya. Yang besar itu Minang. Terus selain dari Minang ada beberapa daerah di Indonesia yang juga menganut matrilineal seperti suku Sakai, suku apa gitu. Ada beberapa suku. Terus yang di dunia juga ada salah satunya yang di India itu. Mungkin karena itu kali ya. Bisa jadi. Mungkin perpindahan ini dulu zaman-zaman apa yang sebelumnya gitu ya. Seiring dengan imigrasinya ini mungkin itulah yang mereka bawa. Apakah Bu Novi gimana? Apakah Bu Novi yang bayar mahar sama si abang itu? Kebetulan nih kalau contoh ke kita sendiri ya, yang paling terkenal mungkin kalau yang di Padang yang Pak Ivan kenal itu Padang Pariaman di sini yang agak tersohor itu ya, perempuan beli laki-laki gitu bahasanya ya. Jadi laki-laki dikasih sesuatu atau sejumlah uang atau sejumlah apa yang lumayan besar ketika dalam proses pengurusan pernikahan gitu. Nah kalau misalnya nih saya kan kebetulan Payakumbuh, suami Padang. Itu tuh kita beda tradisi juga. Kalau di Payakumbuh, laki-laki itu ngasih uang kamar namanya. Ini untuk beli beli apa namanya? Beli peralatan satu kamar, satu set tempat tidur. Uang kamar jadi lebih. Iya, satu set kamar tidur itu ditanggung oleh pihak laki-laki gitu. Misalnya tempat tidurnya, meja riasnya sama lemarinya itu ditanggung oleh laki-laki. Nah, itu adat aku. Sementara kalau adatnya di Kota Padang itu beda, malah perempuan yang ngasih uang dapur istilahnya ke laki-laki untuk proses dalam perhelatannya lah gitu, dalam pestanya gitu. Jadi perempuan yang ngasih. Bu Novi gimana? Terus kalau aku gimana gitu Digabung? ya? Akhirnya nggak mau dong, aku malu bang gitu ya. Kalau nanti misalnya tidak diisi adat aku malu dong kan gitu ya. Gitu. Terus ternyata pihak keluarga laki-laki menyanggupi gitu untuk mengikuti tradisinya kita gitu. Alhamdulillah. Seru kan toh? Kalau jodoh sih ya, kalau jodoh mah meskipun beda ini tuh, kalau jodoh ya jalan aja. Tapi kalau misalnya memang nggak jodoh ya bisa jadi adat sebagai pembatas lah atau dan seterusnya gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi ya, alhamdulillah ada masalah. Iya, juga. dari Semua awal bisa tuh diikuti. nggak ini, mereka nggak heboh ya, Ya. ini aja. Terus Bu Lancar, Nov, alhamdulillah. udah tahu ya kita tentang apa namanya ya Padang dan juga adat istiadatnya gitu kan. Kok bisa Ibu Novi itu bercita-cita menjadi seorang guru tuh gimana ceritanya awalnya? Kok bisa kecemplung di dalam dunia pendidikan atau menjadi guru gitu? Nggak ada kesengajaan juga sih sebenarnya ya. Dulu malah mikirnya ketika SMA itu ingin jadi seperti pembawa acara TV-TV yang jalan-jalan gitu. Next kayaknya gantiin kita reporter deh. Atau gantiin kamu, Dip. reporter yang tapi yang ini bukan yang resmi-resmi yang formal gitu. Tapi pengen Kayak vlogger jalan-jalan kali ya? Iya, tapi dulu kan lihatnya kan tapi muatnya di TV gitu. Tapi kita tuh jalan-jalan yang digaji gitu niatnya. Iya, kayak tapi vlogger TV. seiring perjalanan waktu nggak tahu kenapa akhirnya
tamat SMA itu tuh ya lulusnya malah ke bahasa Indonesia gitu ya, pendidikan gitu. Nggak tahu juga gimana ceritanya, tapi mungkin kayaknya cikal bakal jadi guru itu berawal ketika SMA. Aku tuh ikut les bahasa Inggris. Nah, kemudian 1 semester berjalan ditawarin itu sama gurunya, kamu mau nggak bantu ngajar buat yang siswa SD gitu. Itu tuh awal aku mencoba mengajar. Jadi sambil sekolah, aku juga sempetin waktu sore aku 2 kali seminggu itu ngajar anak SD gitu. Oh gitu. Terus kuliah, dapatlah jurusan pendidikan. Terus ininya selama proses kuliah itu pun kayaknya di semester 3 deh, aku juga gabung di bimbel ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia untuk persiapan UN. Dulu kan masih ada ya, untuk siswa SD, SMP, SMA. Jadi 3 jenjang itu aku ngajar untuk bimbel gitu. Sampai akhirnya Bu Novi itu bisa menjadi guru di Sekolah Indonesia Mekah. Kayaknya itu perjalanan yang paling menarik deh. Semua orang pasti ingin ya kan datang ke kota Mekah umroh dan juga haji, tapi Bu Novi Allah kasih bisa ngajar di situ. Gimana ceritanya? Pasti mengharukan tuh. Kalau misalnya prosesnya jadi guru itu tuh kayaknya perjalanan aku tuh polos-polos aja gitu Pak Ivan ya. Dari ini tamat kuliah langsung ngajar gitu. Saya ditugaskan lulus seleksinya itu di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Nah, itu tamat tahun 2023. 2023 itu juga ada tes kebetulan. Alhamdulillah lulus. Awal tahun 2024 mulai ngajar. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Tahun berapa sih seleksi ini? 21 aku ikut seleksi ini. Gitu. Jadi ya selama 8 tahun itu ya di satu sekolah itu aja. Terus gimana? Nggak ada kemana-mana ya, tapi di SMK. Sebenarnya nih ya, 2016 itu aku sempat melihat pengumuman SILN. Itu pertama kali tahu SILN itu di situ. Oh, ada SILN, ada begini dari postingan temannya teman di Facebook gitu, karena kan sesama guru bahasa Indonesia. Nah, kok aku lihat fotonya kok kayak di luar negeri ya gitu ya. Itu sekolah mana? Backgroundnya guru Jeddah, backgroundnya Paris. Jadi aku buka-buka, oh ternyata guru sekolah Indonesia Jeddah. Masih kenal nggak ibu guru siapa atau pak gurunya? Tahu lah, Bu Vivin. Oh, Bu Vivin kenal. Jadi aku sampai aku nggak pernah biasanya yang ngirimkan pesan langsung ke orang kalau yang aku nggak kenal gitu ya. Tapi saking excitednya aku waktu itu tuh aku kirim ke messengernya, Assalamualaikum Ibu, bla 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 gitu kan, tanyain. Terus gitu. beliau cerita, iya alhamdulillah nih aku di Jeddah gitu. Terus gimana ya, saya kan juga ingin Bu, bla 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 gitu gitulah. Terus kebetulan saat itu sudah tidak buka lagi untuk yang PNS. Iya, itu ada ya. Tapi pertama kali aku kenal itu berarti udah yang berikutnya setelah aku kenal 2016 ya. Aku tahu itu pertama kali 2016. Sempat aku print tuh bahan-bahan ininya syarat-syarat pendaftarannya itu, terus berniat untuk mendaftar. Waktu itu kalau nggak salah ada penempatan untuk Davao, Filipina. Jadi aku membayangkan, mungkin nih menarik nih nanti ke Filipina gitu ya. Terus begitu diurus, begitu udah dikumpul-kumpulkan beberapa bahan seperti ijazah apa-apa gitu-gitu, sertifikat. Terus giliran menghadap ke kepala sekolah, ternyata nggak disetujui. Gara-garanya di sekolah aku tuh waktu itu masih aku satu-satunya guru PNS bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak boleh dulu meninggalkan sekolah. Mungkin tunggu dulu nih nanti kalau ada lagi teman-teman yang PNS yang ditempatkan di sini gitu. Nah, terus ketemulah postingannya Bu Vivin tadi, sampai aku DM kan. Ya kata Bu Vivin sampai gini, ya I'm lucky gitu. Untungnya dulu di masanya saya itu PNS buka, tapi sekarang udah nggak buka lagi untuk PNS. Kan beberapa tahun tuh kan hanya untuk non ASN ya. Terus aku yang dengan sedih gitu ya, ya Allah ya terserahlah gitu. Nah, ternyata di 2020 kayaknya ada penerimaan. Terus aku cek masih nggak ada untuk PNS. 2021 keluar lagi pengumuman, itu ada untuk ASN dan ada untuk guru bahasa Indonesia. Aku daftar gitu. Ya Allah. Aku tahu Dip ya. Jadi Bu Novi bercerita, tapi kita mau ngulik lagi kan gitu. Ternyata Bu Novi itu sempat debat juga sama
Coba tuh gimana coba. Terus gimana akhirnya kok bisa jadi sinkron, akhirnya kok bisa Aduh. diizinkan. Nah, coba itu bisa. Aduh, ini berat ini ya. Jadi Maret 2021 itu ya pengumuman untuk seleksi SBMPTN ini. Terus aku berniat nih mau ikut gitu. Terus begitu minta izin sama abang, katanya ngapain gitu, nggak usah gitu, apa itu mau keluar ngapain gitu, pokoknya tidak ada mungkin seujung rambut pun di bayangannya mau ke luar negeri gitu ya. Terus yang aku nego terus ngajakin teman-teman di sekolah juga untuk ikut, terus nego suami akhirnya dengan bilang gini, ya udah daftar aja gitu. Mungkin yang aku baca ekspresinya itu ya dia kasih kesempatan aku daripada aku merasa nggak puas dengan diri sendiri, terus nanti nggak ada kesempatan untuk coba, terus ya udah silakan daftar gitu. Nah ternyata tesnya itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu aku lulus ADM dulu. Begitu lulus ADM agak shock sedikit nih, ya nggak usah dilanjutin gitu ya, udah pokoknya nggak ada cerita gitu, ngapain gitu kan. Terus aku yang dari sekian orang yang mengunjungi lamannya aja kayaknya 30 ribuan lebih gitu. Yang sampai daftar itu kan nggak banyak ya, ada berapa ribu gitu. Tapi maksudnya itu kita itu udah bersaing loh. Terus masa udah lulus tahap 1 kok nggak dilanjutkan, kan sayang gitu. Terus akhirnya ada percekcokan, perdebatan dan negosiasi gitu ya. Akhirnya ya udah silakan lanjut tahap 2 gitu. Seneng nggak itu? Senang, tapi aku jalani seleksinya itu lumayan gila sih, entah tesnya banyak, pokoknya riwah gitu, nggak tau lah, banyak ininya, tahapannya lumayan gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah diizinkan sama si abang. Di tahap kedua itu diizinkan, terus keluarkan pengumuman tahap 2. Kan masih ada 1 tahap lagi sebelum tahap final kan. Nah itu tuh kita cekcok lagi, ya udah ternyata aku lulus gitu ya. Mungkin awalnya mikirnya biar ya nggak akan lulus juga mungkin gitu ya. Terus aku kan juga nggak yakin juga lulus kan, kita kan menjalani aja gitu kan. Ternyata lulus, terus aku disuruh stop lagi, terus aku nangis, please gitu ya, beri aku kesempatan ya, kita coba aja gitu. Kan juga belum tentu nanti aku lulus sampai tahap akhir gitu. Coba aja, jangan sampai kita berhenti ketika kita sebenarnya tuh masih ada jalan gitu. Terus akhirnya dikasih izin lagi, jadi aku lanjut ke tahap ketiga. Nah terus aku udah membayangkan kan, tahap 1 cekcok, tahap 2 cekcok, ini tahap terakhir final gitu kan. Jadi seminggu sebelum pengumuman aku mulai nih sounding sama abang, bang ini pengumuman kan sebentar lagi nih, seminggu lagi. Terus aku ajak komunikasi kan, gimana kalau apapun yang nanti hasilnya itu yang terbaik. Berarti kalau misalnya aku lulus berarti itu yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau misalnya nanti aku nggak lulus berarti itu juga yang terbaik buat keluarga kita. Abang berbesar hati jika aku lulus dan aku berbesar hati jika tidak lulus gitu. Jadi kita sama-sama terima ya gitu. Jadi aku sendiri gitu terus. Nah sampailah pada hari pengumuman ternyata lulus gitu. Yang penting banget komunikasi itu ya. Nah tapi komunikasi udah oke, dan akhirnya lulus gitu. Terus ya udah, dianya pasrah aja. Pas pengumuman itu malah yang buka hasil pengumuman itu aku buka dan aku gemetaran gitu. Malah kan dulu tuh aku milihnya Jepang dengan syarat dengan syarat waktu itu tuh jangan ngambil Saudi, karena kan aku lihat peluangnya untuk bahasa Indonesia tuh 4 orang di Saudi. Terus juga yang Saudi, terus membayangkan ya Allah ini kan dekat ke Ka'bah gitu ya. Terus mau nih gitu lah, dari pihak keluarga nggak hanya abang, juga dari yang lain-lainnya kejauhan untuk merantau ke Saudi gitu. Nggak, awalnya itu yang pengumuman itu apa? Jepang yang keluar atau Saudi? Pengumuman awal itu kan kita ikut seleksi nih. Iya. Aku diizinkan ikut seleksi dengan catatan jangan pilih Saudi. Justru Saudi itu tidak jadi ini pilihan, dan itu yang dilarang. Ternyata itu yang dapet Jadi ditulis pengennya hati ke sini kan. Tapi karena kata suami nggak usah sejauh itu, cari yang lebih dekat aja. Akhirnya aku pilih Jepang. Ya udah isi Jepang. Terus sampai seleksi wawancara itu kita bahasnya Jepang gitu. Aku cari-cari literasi itu tentang Jepang. Aku gini, kalau aku mau bohong mah bisa aja ya. Kan di formulir aku bilang aja ke abang nanti, iya aku pilih Jepang, tapi kan aku isinya Saudi, bisa aja kan. Cuma aku ya udah, karena juga ada note di bawah
pendaftaran itu ya, Bisa boleh. panitia berhak menempatkan kita di mana saja berdasarkan pertimbangan mereka gitu. Jadi aku pilih Jepang karena itu yang diridoi gitu ya. Terus seleksinya Jepang. Pas pengumuman ternyata nama aku tuh nomor 2. Nama pertama itu Mustafa, nomor 2 apa nomor 3 ya? Pokoknya paling atas gitu, di bawah nama Pak Mus. Terus agak panjang gitu dari yang lain ya. Kalau yang lain itu kan penempatan Singapura, penempatan penempatan Malaysia kan gitu-gitu ya. Sekolah Indonesia Jeddah. Kita tuh kecil dan kok panjang cuma 2. Terus aku tuh gemetaran, Pak Ivan buka ini tuh. Terus aku kasih ke abang, coba lihat gitu. Dianya lihat kan. Terus yang tahu space-nya kayak mana? Kamu lulus Jeddah penempatan Mekah. Apa gitu, aku ambil HP-nya kan, Jeddah penempatan Mekah, aku langsung duduk di lantai dan nggak tahu tuh perasaan aku kayak mana, langsung terharu ya, berurai air mata, karena kan memang pengennya hati itu kesini gitu ya. Terus sekarang bisa haji akhirnya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Haji gratis ya. Ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Rahmat mana itu? Terus Luar biasa sih. Ya alhamdulillah. Tapi intinya satu pelajaran yang mungkin yang bisa aku ini ya. Jadi kan aku bisa aja bohong gitu karena aku pengennya ke sini. Tapi karena aku ngikutin kata suami ya jangan ke situ, ke Jepang aja yang agak lebih dekat. Padahal menurut aku ya sama aja tuh jauhnya gitu kan, beda-beda sejam 2 jam perjalanan aja gitu kan. Tapi ya udah aku isi Jepang, aku sampai wawancara ke Jepang. Tapi ternyata ditempatkannya di sini. Yang kita bisa berencana, tapi kalau sudah Allah yang yang menentukan, pasti ya akhirnya tadi yang justru tadi yang Saudi yang tidak yang dilarang istilahnya ternyata malah di situ. Tapi ada satu hal Pak Ivan. Sebenarnya kalau mama aku tuh pengennya ke sini. Karena siapa sih yang nggak pengen ke sini gitu. Jadi adu doa ini antara mertua aku sama mama aku. Makanya begitu pengumuman udah agak reda gitu ya. Aku bilang, jadi berarti doanya kakek Nizam kalah sama mamaku, aku bilang gitu. Jadi kan mama itu memang pengennya kalau bisa tuh lulusnya ke sini gitu. Berarti pantas kemarin waktu ketemu sama ibunya Bu Novi ya. Waktu itu ini kan bulan puasa waktu kemarin mau haji itu mamanya tuh kayak gimana ya? Seneng banget Bu Novi itu di Mekah gitu. Terus kemudian tunjukin karya-karya Bu Novi ini. Kayak cuek gitu padahal katanya hatinya ya Allah seneng banget gitu kan Novi bisa nggak percaya nyampe di rumah itu masih minta lo tahu mana gitu yang di ini Ivan itu gitu yang diliatin ke Ivan ke aku gitu. Kan mama aku nggak pernah tahu mana masa iya ada fotonya sama ini sama Oki gitu kan apa sih kan mana sih gitu nggak ada aku bilang kirim ke HP mama gitu nggak ada aku bilang awas kau ya nanti tak minta sama Ivan kan. Jadi emang ini ya Pak Ivan, kalau misalnya kita udah pengen banget gitu ya, Allah juga pasti bakal ngasih kita gitu. Iya pasti. Gitu. Apalagi kalau ditambah sama doa orang tua. Itu senjata ampuh itu dia. Senjata ampuh banget Pak Ivan. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu Novi. Ada nggak sih yang pengen disampaikan oleh Bu Novi kepada murid-murid Ibu yang selama ini udah Ibu beri ilmu, udah Ibu ajarin untuk anak-anak Ibu? Apa ya? Mungkin yang paling ibu ingat itu tuh karena kan di sini itu masih 2 tahun ya. Yang lebih lama itu mungkin 8 tahunan itu di SMK gitu. Apa kabar anak-anak ibu yang pernah dilempari spidol, dijabar telinganya, diapakan gitu ya. Aku tuh dulu kalau di SMK suka ini. Karena untuk menertibkan mereka gitu. Kebayang satu kelas itu isinya laki-laki kayak kalian ini semua, itu 36 orang dalam satu ruangan tanpa AC dan itu padang itu panasnya kayak begini lah. Oh jadi nggak ada AC di kelas? Enggak ada. Kayak di SIM gitu? Oh nggak kayak di SIM, Masya Allah beda gitu. Pantes kulit saya putih. Ya, jadi di sana itu kita nggak ada AC dan itu kalau misalnya sini ribut sana diem, itu tuh pokoknya spidol itu berterbangan. Dan ya tapi banyak ini ya, tapi ya insya Allah setelah dijalani itu mereka setelah kuliah atau setelah tamat itu tuh nyari kita lagi gitu, nyari ya mungkin sadar gitu ya kenapa dulu senakal itu, kenapa dulu seperti itu ya itu mah usia mereka. Kita juga sebagai guru juga harus maklumi, kita mah waktu SMA dulu kan juga mungkin lebih dari itu gitu ya Pak Ivan. Enggak ya, biasa saja sih Bu. Ya biasa-biasa aja. Karena di pondok.
Tapi harapannya apa ya buat siswa-siswa dimanapun berada, termasuk yang di sini. Tapi di sini mah masya Allah ya, apa namanya, karakternya masya Allah luar biasa sekali gitu. Aku juga terpana pas pertama melihat siswa-siswa di sini, masya Allah luar biasa. Harapannya ya apapun yang kita jalani itu ya landasannya ya jangan lari dari agama, itu aja. Udah lurus, semua jalan lurus dan semua harapan akan lurus. Dan jangan lupakan orang tua. Itu tadi, orang tua itu ada doa orang tua itu ada kekuatan ampuh kita untuk mau apapun gitu. Jadi usaha semaksimal mungkin, jalani hidup apa adanya, mengalir, tapi ya masuklah ke circle-circle yang positif. Gitu sih yang membentuk diri kita. Aku rasa itu circle positif itu yang perlu kita jaga gitu. Kalau misalnya kita udah merasa oh ini tuh nggak bagus, ya silakan tinggalkan. Bukan berarti kita harus memusuhi orangnya atau tidak berkomunikasi lagi, tidak. Tapi untuk intensi itu ya silakan di yang positif yang akan membangun diri kita gitu. Karena apa namanya, kerjasama, komunitas, juga organisasi itu adalah salah satu yang akan membentuk diri. Nah, kalau saya sangat merasakan manfaat itu mungkin dari komunitas Seninan Tumpah sebelumnya, dari organisasi-organisasi di kampus, dan organisasi-organisasi bahkan ketika kita udah jadi guru pun gitu ya, itu tuh sangat membentuk kepribadian kita gitu. Dan itu membuka wawasan, membuka relasi. Dan itu ya jangan jadi siswa yang hanya sibuk dengan belajar terus belajar tidur pulang gitu ya, atau kalau mahasiswa ya, gitu kayak anak-anak SIM TV iya, ini masya Allah aksesnya luar biasa, jadi harus punya sesuatu yang skill yang harus diasah seperti itu. Wah, sebenarnya memang masih penasaran deh sama Bu Novi nih ya, karena masih ada lagi yang perlu dikulik nih. Oke, mungkin kita lanjut ke part 2 nanti ya.